Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra membahas kasus first travel dan umroh bermasalah. Saya kembali ke Pak Egy Sujana, yang menjadi pertanyaan orang dari kemana uang yang ratusan miliar itu. Sempat beredar kabar karena terjerat penipuan lagi, jadi di Koperasi Pandawa. Benar seperti itu, Pak Egy? Kalau soal Pandawa, dia pernah mengatakan tidak ditaruh uang di Pandawa itu tidak. Tidak benar? Karena dia bilang saya tidak sebodoh itu, saya tidak naruh uang di Pandawa, itu satu. Tapi kalau soal tanggung jawab, dia sangat mau bertanggung jawab dengan kalimat, walaupun saya di penjara, saya lebih takut hukum akhirat, ini jatuhnya utang, saya harus tetap bayar. Itu kata si Andika. Nah, kita lihat, saya dalam pengertian ini, saya mendesak dia harus bertanggung jawab. Itu logikanya kalau ini berjalan, kan saya membantu jamaah. Jamaah tertolong yang mau kembali duitnya, jamaah yang tetap mau berangkat bisa berangkat. Ya. Tapi persoalannya dia dalam kondisi dicabut, bagaimana memberangkatkan? Kemudian dia ditahan, bagaimana mengurus kesana. Nah, ini kan secara logika seperti itu, Pak, ya. Agar bisa mengembalikan dana, agar bisa memberangkatkan jamaah, harusnya diberi kesempatan untuk bekerja, begitu loh. Ya, betul. Tapi kan kita bisa melihat, sangat mudah kita bisa menerka apakah mampu apa tidak dia memberangkatkan jamaah yang sekian banyak ini. Kan hanya dengan melihat kapasitasnya dia gitu loh. Dalam hal ini mungkin dia apakah dia memiliki dana simpanan untuk memberangkatkan. Orang berangkat kan butuh dana, Bu. Bukan cuma ngomongan doang, bukan cuma tanda tangan doang, bukan cuma omongan bahwa siap dihukum, nggak takut dihukum, dia lebih takut dengan hukuman Allah. Itu harusnya kan dari awal itu dia pikirkan itu bahwa dia akan bermasalah gitu loh. Ya, menurut rencana Andika kan dia mengatakan bahwa bertekad tetap akan memberangkatkan, akan membayar begitu. Kira-kira dari mana dananya, Pak? Kira-kira seandainya ini dibebaskan sekarang Andika dan Anissa itu bisa memberangkatkan dari mana? Ya, menurut info tim lawyer yang di tingkat perusahaannya dia sendiri jadi satu tim dengan saya. Cerita, Bang, katanya udah ada 2 investor mau menanggung ini. Nah, itu buktikan saja. Makanya harusnya diberi kesempatan. Kalau takut lari dikawal terus sama polisi setiap hari, kenapa? Nah, ini investor juga kan kita bisa membaca gitu. Siapa investor yang mau ketika saya kira yang perlu diselamatkan gini, yang diselamatkan itu satu adalah dokumen jamaah. Jamaah yang sudah menyerahkan paspornya, yang sudah menyerahkan kartu kuningnya, dokumen segera diamankan. Ini ada dokumen negara, dokumen yang bisa berangkat kapan saja. Yang kedua, setelah ini diamankan itu dokumen, kembalikan kepada yang bersangkutan. Yang berhak, karena ini juga dituntut oleh masyarakat supaya tidak terlalu berlarut. Sampai saat ini banyak yang belum dikembalikan, Pak. Informasi yang kita dapatkan kan belum dikembalikan, banyak yang menuntut, banyak yang datang adalah minta paspor dikembalikan. Yang kedua adalah menghitung aset. Berapa sih aset yang dimiliki Andika ini oleh first travel ini? Setelah dihitung asetnya baru kita bisa menghitung kembali. Mau lewat mana dia berangkat, kalaupun sudah dicabut oleh pemerintah, terlanjur mencabut, karena tahapannya itu bukan langsung cabut, ada peringatannya dulu. Gitu loh. Ada proses pembekuan izinnya dulu, baru pencabutan. Ini kan ada 3 tahap di dalam Undang-Undang Nomor 13. Ini kan juga tidak boleh begitu. Ini kesempatannya benar kalau sisi itu. Tapi juga etikanya memang dari awal sudah gerah orang. Dengan 14 juta itu hal yang tidak mungkin, gunung es meledak suatu saat ini. Ya, pasti terjadi. Gini deh, soal gerah itu soal perasaan, tapi nggak boleh melanggar hukum. Iya. Nah, ini kan masuk menegakkan hukum, melanggar hukum. Berapa asetnya sekarang kita hitung, kalau maka dari perlu perkara pidana emang pemerintah itu seketika dia meyakini ada suatu hal kejadian, ada laporan masyarakat, ada yang dirugikan, itu memang harus melakukan tindakan secepat mungkin. Kalau dia terlambat melakukan tindakan, tapi kenapa dia ikut kesepakatan oleh masyarakat? Di atas tanggal 18 itu kesepakatan loh. Itu kan Satgas dari waspada investasi, ada kepolisian di situ. Ya, mungkin pada saat itu dia terbuai dengan kata-katanya Andika. Saya lihat ini dengan caranya dia bicara, suami istri melecehkan polisi. Pandai dia ini tuh. Polisi terbuai. Nah, ini yang menarik, Pak Egy. Kan Andika dan Anissa ini masih punya aset rumah gitu yang mewah, mobil dan lain sebagainya. Pernah ada etikat untuk menjual semua itu kemudian diberikan kepada jamaah? Kalau soal etikat saya tidak tahu, tapi secara fakta sekarang sudah disita. Dan waktu pernah dalam pemeriksaan saya lihat di Mabes ada daftar pertanyaan dari penyidik, you punya apa saja kan? Tuh saya lihat banyak tuh daftarnya tuh. Punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Nah, sedang diproses lah. Barangkali kalau polisi sudah lengkap mengumpulkan, itu bisa buat gantinya, bisa. Ya. Kemudian ada penjelasan dari investor. Nah, inilah yang saya lagi perjuangkan supaya uang jamaah kembali. Pak, bagi yang investornya itu siapa, Pak?
Ya nggak boleh dikasih tahu dong, maksudnya mesti tahu nanti orang Tapi kan harus dijelaskan kepada polisi kalau benar ini itu bebas. urusan sama polisi, bukan urusan sama ini bukan. Tapi ada namanya, Pak. Ada. Bukan katanya bukan ya katanya. Kalau katanya benar, tapi yang mengurus adalah orang yang di internal First Travel ini. Dia ngomong ke saya. Nah, kalau dia bohong, dia yang bohong, bukan saya. Logikanya kan sangat mudah kita bisa terka gitu loh, bahwa ini hanyalah bualan aja gitu loh. Untuk apa investor? Maksudnya investor itu juga kan tidak mau melibatkan diri untuk merugikan dirinya sendiri. Nggak boleh mengadili harusnya pikiran kecuali orang, ada aset yang dia bisa pegang, Sebenarnya. ada sesuatu hal yang dia bisa dapatkan di sini. Ini dengan angka segitu, Investor mana, Pak? Ini hitung-hitungan ekonominya seperti apa ya, Pak ya? Kok mau yang mengambil alih travel yang bermasalah? Ini agak-agak nggak masuk akal loh, Pak. Kalau memang travel sudah dicabut. Nah iya, terus ini investor apa ini, Pak? Dibekukan. Ya, dalam pengertian itu kenapa kita kan tidak tahu, tapi tidak boleh juga mengadilinya. Karena kalau orang nanti saya bilang saya bisa jawab saja. Kalau investornya orang yang ikhlas pengen mau bantu orang, kenapa ya? Apa sulah deh? Nggak ada masalah. Ya langsung aja bantu ke jamaah, nggak usah lewat Andika, Pak. Kalau mau bantu. Ya, oleh karena itu, jangan ada persoalan yang gitu-gitu. Kita ini persoalan hukum. Jangan bahas yang kita nggak tahu. Tapi persoalan hukum tidak boleh bertentangan dengan logika kan ya, Pak ya? Logika saya apa yang salah? Kalau dia orang ikhlas, mau bantu, siapa yang mau nyalahin? Kalau bicara hukum juga kan kita tidak butuh janji-janji doang. Kita butuh fakta. Justru karena itu di tangan polisi, supaya tidak janji-janji, ayo buktikan apa yang kamu ngomong tadi. Dikawal betul. Nih mana uangnya? Kalau investor, Pak, tidak perlu diadat, cukup di penjara juga. Investor datang bantu siapa yang ini, gampang. Baik, silakan ini. Tidak semua yang harus mau dikembaliin, ada yang mau tetap pergi. 30.000 yang datang kepada kita ini masih mempercayai kepada First Travel. Ya kan tidak perlu lewat First Travel kalau memang sudah jelas mau diberangkatkan. Sangat gampang. Yang Anda wakili berapa ribu? Saya untuk secara ini satu agen aja sudah 189 orang. 109, enggak, ini ribuan, 30.000 masih mispercaya sama First Travel. Ini menurut Anda, ini kan kita bukan menurut Anda, orang datanya ke saya ada kok. Satu orang pun kalau dia udah merasa dirugikan, itu sudah merupakan suatu perbuatan ini yang sudah harus berat. dihargai. Saya kira sudah berat nih Kang Edi. Udah berat menurut saya gini, kalau tidak segera diambil tindakan dengan aset yang ada dihitung dengan jumlah 30.000, nutup nggak aset yang ada ini? Ini kan dilihat dulu. Kalau misalnya itu bisa nutup, maka berarti jam bisa tertenangkan. Tenang, Anda diberangkatkan dengan aset yang ada. Ini harus segera dihitung asetnya itu, karena orang sudah melihat ini dana ini pasti dipadukan ke situ. Saya jawab, kalau itu bukan segera, sudah dihitung. Saya karena waktu penyidikan saya lihat. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya belum, karena belum tuntas. Ya namanya belum dihitung, Pak. Iya, artinya sedang proses kan. Artinya kan baru segera itu kan belum. Ini sudah jalan. Baik, kita harus break dulu ya. Cukup mahal. Baik, kita harus break dulu ya pemirsa. Kami akan kembali sama-sama berikut ini.